Karena begini, Alkitab menuliskan gak ada yang tahu waktunya, cuman Bapa yang tahu waktunya. Itu sebabnya saya dan saudara ada di tempat ini bukan bercanda, bukan iseng-iseng bikin ibadah di hotel. No. Saya tahu ini semua karena rencana Tuhan. Katakan amin. Tuhan kasih visi buat Pak Benyamin buat buka pelayanan di pengembalaan di tempat ini. Saya percaya di dalamnya ada rencana Tuhan. Itu sebabnya tugas saudara dan saya sebagai umat Tuhan, yuk persiapkan dirimu. Waktunya udah singkat. Saudara percaya kalau saudara hidup di akhir dari akhir zaman? Ini ada di akhir dari akhir zaman. Khotbah saya ke depan nanti, saudara kan bakal lihat banyak hal yang wah. Saya jujur saudara, saya juga syok lihat ini. Saya pikir yang model-model begini dari zaman saya masih youth, masih anak muda. Saya udah dengar nih akhir zaman, ya kan, sungai berubah jadi darah. Terus Ramsi bilang begini, Abuna, sebagian besar fenomena ini terjadi di Indonesia. Wah, saya syok saudara. Saudara bisa lihat ini di Pamekasan, Jawa Timur. Itu ada Pak Lurahnya, ada anggota ABRI-nya. Lalu kemudian itu terjadi di Tumpang Malang. Beberapa orang di sekitar menganggap ini limbah street tekstil. Tekstilnya warnanya merah. Tapi pertanyaannya, kenapa baunya juga amis ya? Kalau cuman tekstil, kalau cuman garment seperti bangku saudara, kursi saudara, ya sudah, warnanya saja. Tapi masalahnya ini berbau amis. Masa iya ikan bunuh diri bareng-bareng? Enggak kan? Iya kan? Nah, ini terjadi di beberapa tempat. Saudara bisa lihat di Dead Sea. Dead Sea itu laut mati, tidak ada kehidupan di dalamnya saudara. Kalau saudara nggak bisa berenang, saudara pergi ke Dead Sea, saudara akan mengapung sendiri. Kenapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Bahkan di Dead Sea pun terjadi yang model-model kayak begini. Tapi sebagian besar ini terjadi di Indonesia. Ada yang dengar peristiwa ini? Kita nggak ada yang dengar ya. Kita santai-santai aja, kita pikir aman-aman aja. Saya percaya begini saudara, Tuhan punya rencana buat Indonesia. Amin. Agenda Tuhan ada di Indonesia. Bukan satu kebetulan fenomena ini dari sisi alam. Fenomena alam ini terjadi di Indonesia. Saudara kasih Tuhan, sampai hari ini nggak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang bisa menjelaskan cuma Alkitab kita. Katakan amin. Makanya yuk baca Alkitab kita. Firman Tuhan yang saudara pegang bukan asal, itu up to date. Apa yang terjadi di depan Alkitab sudah tuliskan. Kalau saudara belajar gramatikal, ilmu tentang eskatologi, saudara akan bisa menilai, oh bakal terjadi ini, bakal terjadi ini, dan semuanya sudah ada di Alkitab. Itu sebabnya orang yang berpegang teguh sama firman Tuhan, hidupnya tidak akan terombang-ambing. Hidupnya tidak akan mudah tergoncangkan. Yang mau katakan amin? Amin. Ayatnya di sini, next slide. Wahyu 16 ayat yang keempat, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi. Cuman Alkitab yang bisa menjelaskan peristiwa ini. Bahkan NASA menyelidiki peristiwa air berubah jadi darah, mereka bingung, mereka cuma menyebutnya fenomena alam. Dunia gak bisa kasih jawaban yang pasti buat hidup saudara. Cuman firman Tuhan yang bisa kasih jawaban yang pasti. Katakan amin. Amin. Ini yang kedua, next. Saudara pernah lihat gambar ini? Namanya Baphomet. Maaf nih ya saudara, saya kasih banyak gambar hari ini ya. Oke. Jujur saya bukan pengkhotbah akhir zaman nih, saya nggak biasa. Rasulnya tahu ya, beberapa teman-teman saya tahu lah ya. Saya ada banyak anak-anak juga di sini. Tahu lah, saya bukan pengkhotbah model kayak begini saudara ya. Ini bagi saya agak aneh gitu kan. Saudara pernah lihat gambar ini? Ada yang udah pernah lihat? Boleh katakan? Ada ya? Udah pernah lihat ya? Yang jemaat di sini pernah lihat? Baphomet. Baphomet atau Baal. Jadi orang Yahudi ortodok, sebelum mereka bertobat menantikan Mesias, mereka menyembah dewa ini. Dewa ini berkepala kambing, tapi badannya manusia. Tanduknya dua, Baphomet, Baal. Saya menyebutnya ini adalah antikristus, antikris, ya. Oke. Nah, hubungannya apa Pak? Oke, kita lihat. Ada yang punya mata uang euro? Oh, di sini rupiah ya. Haleluya ya. Oke, next. Saya menemukan di mata uang euro, saudara, pecahan 50. Mana Pak? Ah, bohong aja nih. Saya kasih kaca, saudara. Boleh bisa di zoom nggak bro? Bagian yang sini. Oh, oke, ini di zoom. Ah, geser dikit.
Bagian yang ini. Kanan. Yes. Oke, great. Kelihatan? Saudara bisa lihat tanduknya? Begitu saya taruh kaca, tanduknya nyambung, saudara. Saudara bisa lihat ini Baphomet. Ini antikris. Ini Baal. Artinya begini, seluruh mata uang dunia sudah dipengaruhi sama yang namanya antikris. Bisa lihat? Saya bisa tunjukkan nanti, saudara punya pecahan uang 100.000? Atau di sini semuanya 2 juta semua? Ada yang punya 100.000? Saudara boleh lihat pecahan 100.000, pecahan yang terbaru ada gambar penari. Benar gak sih? Gak pernah ada mata uang Indonesia seumur-umur biasanya pahlawan, betul? Pertanyaannya kenapa Pak? Kenapa penari yang ditaruh di sana? Saudara boleh lihat mata, boleh dikeluarin Pak. Wah, baru lagi. Luar biasa. Penari ya. Bapak lihat matanya penari itu Pak. Ada apa Pak? Matanya salah ngelihatnya, bukan begitu. Ini nggak apa-apa ya saudara ya, kita kayak keluarga aja lah ya. Satu lagi ada? Banyak uang dia. Ada nggak? Ada 100.000 lagi? Jadi kalau saudara mau lihat, tapi please ya, ini jangan direkam, jangan diekspos kemana-mana, karena ini saya bisa bermasalah dengan keuangan Indonesia tentunya. Lihat tangannya. India nggak boleh masuk di sana. Tapi ada banyak intervensi asing nih, saya lagi ngomong tentang keadaan yang sedang terjadi ya. Bahwa betul-betul semua sedang disatukan. Tujuannya adalah gini, one world order, satu penyatuan dunia, dan semua nanti dikontrol dengan antichrist. Ya. Semua mata uang di dunia tidak terlepas dari lambang tanduk, kalau enggak mata. Mata itu devil eye, saudara. Saudara saya Tuhan, semuanya nggak bisa jelasin ini apa. Ada yang bilang ini, udah begitu itu mah konspirasi lah Pak. Illuminati itu ada apa enggak? Kita juga nggak yakin lah Pak. Loh, saudaraku ya kasih Tuhan, tugas saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara, waktunya sudah singkat. Amin. Baal, Baphomet itu Lucifer yang bisa menjelaskan semua literatur. Saudara boleh cek semua agama di muka bumi ini, nggak pernah ada yang bisa menjelaskan tentang siapa itu Lucifer. Yang bisa menjelaskan, balik lagi, cuman Alkitab. Amin. Cuman Alkitab yang kita pegang. Mau ayatnya? Next. Yesaya 14 ayat 12 bilang begini, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Hati-hati kalau saudara ketemu dengan statement ini, bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ada terlalu banyak rapper, ada terlalu banyak penyanyi di Amerika pakai nickname bintang timur, putra fajar. Putra fajar bintang timur tidak lain adalah Baphomet, tidak lain dari Lucifer. Saudaraku, saya bukan nakut-nakutin saudara bahwa ini momennya memang sudah akan terjadi. Kemarin saya masuk ke tanah perjanjian, saudara tahu bahwa mereka sudah punya Mesias. Mesias itu disembah. Mesias itu ada di jalan-jalan, dia worship, dia menyembah. Tapi semuanya Mesias palsu. Mesias bagi kita percaya itu adalah Tuhan Yesus. Dan bagi kita percaya dia datang ke berapa? Kedua kali. Tapi menurut orang Yahudi, mereka masih menantikan Mesias yang pertama. Bagi mereka Yesus bukan Mesias. Tahukah saudara kekristenan di Israel cuma 5%? Segitu banyaknya gereja, segitu banyaknya tempat-tempat bersejarah, kekristenan cuma 5%. Sisanya apa? Muslim. Sisanya apa? Yahudi Ortodok. Syarat buat jadi Mesias adalah gini, dia harus belah Bukit Zaitun jadi 2 bagian, dan dia harus bangkitkan orang mati. Tahukah saudara, Mesias palsu yang mukanya ada di Israel, kapan-kapan saya kasih muncul mukanya di sini. Mesias palsu itu sudah bisa lakukan 2 mujizat itu. Saudara bisa bayangkan? Dia bisa belah Bukit Zaitun jadi 2, bahkan lebih parahnya lagi, dia bisa bangkitin orang mati. Pertanyaannya itu dari mana? Dari kuasa Tuhan atau kuasa roh jahat? Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, yuk, waktunya udah singkat.
Udah nggak saatnya lagi main-main, udah nggak saatnya lagi mau mengejar dunia lagi, udah nggak saatnya lagi. Sekarang saatnya kita mengejar perkara-perkara kekekalan. Katakan amin. Amin. Saya percaya betul generasi ini nggak bakalan berlalu sebelum Tuhan datang. Dan saudara dan saya akan melihat kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Next slide, yuk. Nah, saya menangkap ini kejadian. Masukin tahun ini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa? Tuhan bicara ini, Kejadian 8 ayat 22, dia bilang begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan Menuai. dingin dan kemarau dan siang dan selama saudara melihat yang namanya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, Tuhan bilang begini, aku akan tetap menyertai anak-anakku. Katakan amin. Penyertaan Tuhan tuh lebih penting dari berkat loh. Penyertaan Tuhan tuh lebih penting dari mujizat loh. Penyertaan Tuhan tuh lebih penting dari duit yang banyak loh. Penyertaan Tuhan itu lebih penting dari sakit penyakitmu yang bertahun-tahun gak sembuh. Meskipun gak sembuh, yang penting penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Katakan amin. Iya. Atau saudara punya konsep yang lain? Atau saudara masih berpikir gini, yang penting gua punya uang banyak, yang penting hidup gua enak, yang penting gua gak nyakitin orang lain, yang penting gua sehat. Saya cuma mau bilang begini, ada level yang lebih tinggi dari itu semua, namanya penyertaan Tuhan. Saudara gak bisa bayar penyertaan Tuhan dengan uang saudara. Saudara gak bisa bayar penyertaan Tuhan dengan harta saudara. Penyertaan Tuhan itu adalah tanda bahwa Tuhan yang kita sembah mengasihi saya dan saudara. Amin. Kalau kita boleh sadar betul penyertaan Tuhan itu penting banget. Makanya saya tangkap begini, masuk tahun ini mumpung masih di bulan Maret nih, saudara lihat mulai semua cuaca nggak bisa diprediksi. Yang harusnya kita udah mulai masuk musim panas tapi masih hujan terus. Saudara, kemarin saya di Israel, ya ampun, itu harusnya musim dingin saudara. Tapi ketika kami keluar itu bisa langsung tiba-tiba berubah jadi 45 derajat. Udah kayak kompor saudara. Buka pintu bus udah kayak kompor. Padahal kita di dalam bus semua pakai long john, pakai jaket 3 lapis, udah siap-siap dingin. Pas keluar 45 derajat saudara. Ada beberapa ibu yang tiba-tiba mimisan. Gak kuat. Semua udah gak bisa diprediksi saudara. Saudara lihat, harusnya kita udah masuk musim mulai panas saudara, udah mulai nggak ada hujan, tapi lihat hujannya masih ada aja. Bahkan beberapa hari yang lalu kita lihat Bekasi dihantam banjir. Beberapa kota di Jakarta pun kena banjir. Lihat, bukan iseng, bukan bercanda, tapi memang ini udah saatnya. Dunia yang kita diami sudah tua saudara, dan Tuhan akan segera datang menjemput setiap kita. Katakan amin. Next, lanjut. Nah, ini dia yang saya mau bagikan. Siap nggak nih? Akan ada hal yang pasti, sama-sama bilang pasti. Pasti. Di dalam musim perubahan namanya kehilangan. Minta maaf. Saya tipe hamba Tuhan yang ngomong apa adanya. Saya belak-belakan, saya nggak mau tutup-tutupin semuanya. Tahun ini, saudara akan ngalamin fase yang namanya kehilangan. Pak, berat banget sih Pak. Kenapa khotbahnya model jadi begini sih? Horor banget sih Pak. Nggak. Karena emang saudara mesti menyiapkan diri untuk fase kehilangan. Kehilangan apa nih Pak? Bentar, lanjut lagi. Yuk, next. Kehilangan adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Sama-sama bilang wajar. Lanjut lagi, next. Tidak semua bunga berbunga secara bersamaan. Katakan amin. Ada yang mungkin masih kuncup. Ada yang mulai baru mekar, dia jatuh di jalan, keinjek lagi, udah selesai. Tapi ada yang lagi berbunga, ada yang lagi ngalamin berkat Tuhan, tapi ada juga yang lagi bersedih loh. Ada juga yang lagi ngalamin yang namanya fase kehilangan. Tunggu dulu nih Bapak Ibu Saudara, kita mesti samain dulu persepsinya. Kalau saudara anggap semua hal dalam hidup ini milik saudara, saudara akan sulit menerima yang namanya kehilangan. Karena saudara ngapain nih? Ini mobil gua, ini rumah gua, ini istri gua, ini suami gua, ini anak gua, ini investasi gua, ini punya gua semuanya. Kalau saudara anggap itu semua milik kita, kita akan sulit terima yang namanya kehilangan. Tapi yuk ubah cara berpikir kita, anggap segala sesuatu itu adalah titipan.
Sama-sama bilang titipan. Titipan. Iya. Kalau saya titip motor di hotel Vape Hotel ini, setelah saya khotbah di tempat lain, saya balik lagi ambil motor, boleh nggak? Kenapa? Saya nitip. Betul nggak sih? Kalau anak saudara tiba-tiba Tuhan bilang ini, aku mau ambil anakmu, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kalau harta saudara tiba-tiba Tuhan mau ambil, saudara percaya harta saudara itu titipan dari Tuhan? Itu bukan punya kita. Kita cuma dipercaya sebagai pengelolanya. Kita dipercaya untuk merawat anak kita, mendidik, kasih pendidikan yang bagus. Kita dipercaya punya suami, punya istri yang baik. Kita dipercaya untuk jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik. Dan percayalah, semua itu titipan. Gak ada yang abadi di dalam kehidupan ini, kata Ariel Noah. Betul gak sih? Gak ada yang abadi. Sekarang saudara bisa genggam, tapi satu hari yang saudara genggam bisa hilang loh. Makanya kalau hati saudara melekat di sana, kalau saudara merasa ini punya saya, saudara akan sulit ngalamin fase yang namanya kehilangan. Kehilangan bagi saudara seperti satu malapetaka yang besar banget. Ya ampun, kok orang lain gak ngalamin, kok gua yang ngalamin? Gua berdoa loh, gua puasa loh, gua baca firman Tuhan, kok malah gua yang ngalamin? Tapi hari ini saya cuma mau bilang begini, yuk ubah konsepnya bahwa semua itu titipan. Harta saudara itu titipan. Makanya jaga baik-baik, usahakan keuangan saudara dengan takut dan gentar sama Tuhan. Jangan pakai sembarangan. Itu punya Tuhan. Saudara pikir waktu saudara memberikan persembahan, saudara memberikan punya saudara? No. Makanya konsep di dalam kekristenan itu mengembalikan, saudara mengembalikan uangnya Tuhan. Saudara mengembalikan persepuluhannya Tuhan, ya dong. Katakan amin. Itu bukan punya kita. Makanya kalau kita memuji menyembah Tuhan, itu kita sedang mengembalikan apa yang Tuhan berikan dalam bentuk kesehatan. Saudara lihat, banyak banget, saya ini pelayanan di kolong-kolong jembatan, saudara. Anak-anak saya tahu banget nih apa yang kita lakukan. Ada banyak mereka nggak bisa makan. Ada banyak mereka melihat nasi bungkus aja mereka makan berempat, saudara. Dan ada banyak mereka terpaksa harus tidur di malam hari dengan kondisi yang dingin, belum makan. Tapi kalau saudara masih bisa makan, masih bisa ngumpul sama keluarga, masih bisa makan bakmi, bukankah itu berkat? Iya dong. Anggap semuanya titipan. Waktu saudara disuruh Tuhan dititipkan sesuatu, hormati, hargai. Karena satu hari kelak, ini punya Tuhan, bukan punya kita. Amin. Next slide. Next slide. Ingat, semua itu ada waktunya. Katakan amin. Makanya di gereja ini nggak boleh ada yang iri-irian nih. Di gereja saya anti yang namanya iri-irian. Saya bilang sama beberapa pengerja, saya bilang sama jemaat, tidak ada dusta di antara kita. Iya dong. Nggak mau saya. Gereja ini harus kasih ruang seluas-luasnya kalau ada orang yang lagi mau dipakai Tuhan. Betul ya, bukan? Betul ya? Iya. Kalau ada orang yang mau melayani Tuhan dengan luar biasa, buka ruang seluas-luasnya. Iya. Jangan perlu jadi pendeta dulu, pakai jas dulu, sekolah teologi dulu, kelamaan. Kalau ada orang yang mau melayani Tuhan, kasih ruang sebebas-bebasnya. Kalau ada orang yang lagi diberkati Tuhan, bukan SOS, saudara. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bukan begitu tuh. Kita senang kalau ada orang yang lagi diberkati. Puji Tuhan, kalau dia diberkati, kelak saya pun bisa diberkati. Amin. Amin. Makanya seringkali yang ada spirit ngiri lihat rumput tetangga lebih hijau, padahal saudara nggak punya halaman di rumah. Lihat semuanya, waduh, mobil baru, rumah baru, kulkas baru, istri baru. Nggak begitu dong. Kalau ada teman-teman dalam satu gereja ini yang lagi diberkati, kita kasih tepuk tangan, selamat ya bro, maju terus. Ingat, takut akan Tuhan. Iya dong. Jangan ada orang yang lagi diberkati kita ngomongin, jangan-jangan korupsi tuh. Babi ngepet tuh kali, babi ngepet tuh. Waduh, dia pasang lilin kali tuh. Hati-hati tuh. Waduh. Jangan saudara. Kita ini kumpul dalam satu keluarga. Saudara tahu nama gereja saudara apa? Hah?
Ini loh lapangnya mana? Nah ini kecil banget sih Bu. Nama gereja kita Gereja Oikos Indonesia. Jemaat Passion of God's Love di tempat ini. Bener ya? Iya. Saudara tahu arti kata oikos? Jangan-jangan nggak tahu lagi nih. Mumpung sekopnya lagi ada di sini, saya mesti ngomong nih ya, pesan dari Ketua Sinode. Keluarga. Yes, keluarga. Keluarga. Kalau keluarga, anak nggak punya kaos kaki baru, kaos kakinya bolong, dia udah nggak usah ngomong sama papanya. Papa yang waras, dia buru-buru beli ke pasar pagi, beliin 1 lusin kaos kaki. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Kita nggak mau keluarga kita nggak bisa makan, betul? Saya nggak mau anak saya nggak bisa makan. Saya perjuangkan apapun buat anak saya bisa makan. Kalau keluarga, satu dengan yang lainnya saling topang. Gak usah paru-paru saudara, gak usah lever saudara yang sakit, jari saudara kejepit aja, itu gak bisa mikir tuh seharian tuh. Bahkan jempol kaki saudara, sorry, cantengan, ya cantengan aja kita udah gak bisa jalan kemana-mana. Cuman ujung kuku, ada kukunya mesin nusuk. Pertanyaannya, saudara nganggap teman-teman semua di tempat ini jadi keluarga nggak? Atau cuman udahlah ini mah cuman hari Minggu doang, ngumpul sama-sama hari Minggu di Vevotel kebaten. Abis itu orang Jakarta bilang gini, lu gua, lu punya masalah, gua juga punya masalah, Musa juga punya masalah, Pak Gembala juga punya masalah. Udahlah, lu nggak boleh begitu, saudara. Saudara ada berkumpul di satu gereja namanya Oikos, itu artinya keluarga. Nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Saudara mau sembunyikan kayak apapun, percayalah Bapak Ibu Gembala tuh tahu. Bener, percaya deh. Saudara nggak bisa bohong sama pendeta, beneran. Boleh tes saudara, nggak bisa bohong. Saudara mau ngomong ke kanan ke kiri nggak? Pak Gembala, Bu Gembala tuh tahu. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Amin. Kita tuh nggak bisa dibohongin. Kita kadang-kadang cuma ketawa aja ya Bu ya. Kita udah udahlah dijebak. Kadang-kadang kita cuma tepok pundak ya udah tobat. Sebelum hal terburuk terjadi buat hidup kamu. Yang bisa kita lakukan, kita cuma jadi alatnya Tuhan. Itu sebabnya yuk gereja Tuhan di tempat ini saling bergandengan tangan, makin kompak satu dengan yang lain. Gak usah ngomongin yang ada di dalam, gak usah ngomongin yang ada di luar. Fokus kepada pengejaran rencana Tuhan saja. Amin. Lanjut, saya belum khotbah nih saudara. Ini baru pendahuluan nih dari tadi ya. Oke. Matius 10 ayat 39 bilang begini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya. Emang kekristenan tuh beda sama dunia. Kalau orang dunia tuh gini, jilat atas, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, baru lo bisa capai sesuatu. Kalau hari ini lo makan apa, besok lo mesti nanya gini, gua makan siapa? Itu dunia. Tapi kekristenan ngajarin begini, muncul lagi bro. Barang siapa mempertahankan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Lihat ini, siapa yang mempertahankan nyawanya justru bakal kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru mendapatkannya. Kalau saudara anggap semuanya itu titipan, maka semuanya Tuhan akan pelihara sempurna. Amin gak sih? Makanya yang perlu kita kejar bukan duit. Bukan berarti saudara gak usah kerja besok pagi, enggak. Yang saudara perlu kejar Tuhannya, sumber berkatnya. Kalau sumber berkatnya saudara dapat, berkatnya tuh cuma ngikutin. Amin. Orang Kristen bukan setiap hari kerjanya cuma ngejar berkat. No. Orang Kristen akhirnya bilang ini, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti. Sama-sama bilang mengikuti. Iya, saudara dikejar berkat. Saudara nggak cari berkat, tapi saudara dikejar berkat. Katakan amin. Nah, oke, next. Ini saya baru khotbah. Sikap kita menghadapi hal yang berubah di tahun 2025. Siap buat kehilangan tadi? Katakan amin. Siap ya? Mukanya udah gak enak. Terusin gak? Terusin ya. Oke, next. Oke. Bersiap buat pintu yang baru. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Thank you, bro. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah
membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, penyesatan akhir zaman itu bukan berarti saudara murtad, bukan berarti saudara tinggalkan gereja. No. Penyesatan akhir zaman waktu saudara udah gak percaya Tuhan baik. Saya mau nanya dulu nih, saudara masih percaya kalau Tuhan kita baik? Amin. Kalau saudara udah gak percaya Tuhan baik, saudara sebetulnya sedang tersesat. Kalau saudara sedang tidak percaya Tuhan baik, saudara sulit terima kebaikan Tuhan. Harusnya begini, setiap anak Tuhan punya konsep ini, Tuhanku tetap baik apapun kondisinya. Baik aku lagi ada di bawah, waktu aku di atas, Tuhanku tetap baik. Amin. Nah, Tuhan bukakan pintu yang baru. Next slide. Kalau pintu yang baru, cara bukanya juga baru dong. Kalau 2024 saudara perlu masukkan kuncinya, saudara perlu putar kuncinya, pegang gagangnya, putar, didorong, baru saudara bisa buka pintunya. Tapi tahun ini mungkin caranya nggak bisa pakai cara itu. Caranya mungkin saudara masih cocokin kodenya dulu nih. Kodenya sama, baru pintunya bisa terbuka. Tapi kalau kodenya nggak sama, sampai botak sariawan saudara nggak bisa buka tuh pintu. Tangkap dulu ya, next slide. Kalau pintu yang baru, bentuk pintunya juga baru saudara. Mungkin saudara nggak anggap, hah, ini pintu nih. Satu siang saya diundang makan sama seorang pengusaha, orang kaya banget dah itu, kaya. Nama rumahnya tuh nama jalan saudara. Jadi nama jalan itu, satu jalan itu punya rumah dia semua. Sebelum saya ketemu dia, saya disuruh tunggu di ruang tamu gitu kan. Dan ada ajudannya, terus tiba-tiba saya bilang ini, Pak boleh izin ke toilet Pak. Di depan saya itu adalah rak buku saudara, panjang rak buku semuanya. Terus dia bilang ini, Bapak maju aja ke depan, tangan Bapak kayak gini. Hah? Maksud lu? Iya maju aja. Saya disuruh maju. Tahu saudara, waktu saya maju satu langkah, itu rak buku berubah, terbuka pintunya. Di belakangnya toilet. Oh halah. Saya bilang, oh ini toilet toh. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu itu pintunya. Tahun ini Tuhan berikan pintu yang baru, cara bukanya baru. Mungkin saudara juga nggak ngerti, oh ternyata ini pintu. Ini kita lagi ngomongin apa sih? Furniture, IKEA? Bukan saudara. Tangkap secara profetik, tahun ini Tuhan sediakan pintu yang baru buat saudara. Katakan amin. Nah, apa yang saudara anggap dulu mungkin sampah, tidak penting, tidak berguna, nggak ada artinya, tapi tahun ini Tuhan bisa ubah itu jadi sesuatu yang berharga. Katakan amin. Siapkan diri saudara, saudara akan masuk di fase di mana saudara nggak pernah alamin area ini. Bahkan bisnis saudara ini benar-benar baru nih. Saya nggak pernah investasi di sini nih. Ya ampun nih, apa nih, barang apa nih, ada cuannya nggak nih? Tapi saudara, saya cuma mau bilang begini, ini pintu yang baru. Siapin diri saudara buat pintu yang baru, termasuk gereja ini. Amin. Amin. Termasuk gereja ini. Saya tangkap sesuatu bahwa nggak selamanya passion of God's love begini terus. Bersiap buat pintu yang baru. Pintu yang baru kita nggak pernah lewatin, kita nggak pernah ketemu sama pintunya, kita nggak pernah masuk ke dalamnya. Tapi itu yang Tuhan sediain. Ya. Jadi saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, siapkan dirimu buat pintu yang baru. Katakan amin. Next. Nah, yang kedua, ketahuilah bahwa kasih setianya senantiasa menyertai kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39, sementara banyak pendeta kutip ayat 37. Apa sih ayat 37? Itu lagu tuh. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Itu 37 tuh. Tapi saya lebih fokus ke ayat 38. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku yakin. Stop. Saudara yakin gak? Yakin. Yakin akan hal apa? Yakin gak? Sebab aku yakin. Yakin akan hal apa? Baca yuk, 1, 2, 3. Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Stop dulu. Jamidannya banyak loh.
Kalau jaminannya banyak, penting nggak? Penting. Baca lagi. Maupun yang ada di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, lihat ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian buruknya keadaanmu, segelapnya kondisi paling berat dalam hidupmu, saya cuma mau bilang begini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Waktu saudara udah ketemu pintu yang baru, bentuknya juga baru, bagaimana Pak cara bukanya? Pegang gagangnya dan bilang gini, kasih setia Tuhan. Katakan amin. Saudara gak bisa masuk tanpa kasih setia Tuhan. Saudara gak bisa lewatin pintu itu tanpa kasih setia Tuhan. Katakan amin. Kasih setia Tuhan tidak lain adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Amin. Satu waktu ada seorang keluarga lagi ngumpul sama-sama, mamanya baru bikin sayur asem sama ikan asin sambil ulek cabai pakai terasi. Wangi banget. Tiba-tiba mereka lagi mau makan, pegangan tangan. Ayo deh, kata papinya, sekarang giliran kamu yang lagi berdoa. Ayo berdoa, pegangan tangan, lagi berdoa. Waktu baru mau berdoa, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Deh, bentar stop dulu. Tolong bukain tuh, lihat siapa yang ada di depan. Oke, dibukain sama ibunya keluar. Di luar ada 3 bapak-bapak pakai baju putih-putih, janggutnya panjang. Lalu dia tanya, "Iya Pak, selamat sore. Cari siapa?" "Saya cari tuan rumah di dalam." "Saya perkenalkan," kasih tangannya, "saya namanya Bapak Kekayaan." Keren banget namanya Kekayaan. "Kenalin, saudara kembar saya, namanya saya Kesuksesan." Bapak Kekayaan, Bapak Kesuksesan. Salaman tangan semuanya. Terus tiba-tiba kenalin nih yang paling belakang, namanya Bapak Kasih Karunia. Keren banget gitu kan. Ibu tanya sama bapak di dalam, "Siapa di antara kami bertiga yang boleh masuk ke dalam rumah? Bapak Kekayaan, Bapak Kesuksesan, atau Bapak Kasih Karunia?" Masuklah ibu ke dalam. Di luar ada 3 bapak-bapak tuh, jenggotan pakai baju putih-putih. Siapa ya di antara mereka yang boleh masuk? Kekayaan, Kesuksesan, apa Kasih Karunia? Kata anaknya bilang ini, "Kekayaan dong Mami." "Gimana sih Mami? Kaos kakiku udah bolong dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD masih bolong. Lihat, baju putihku sekolahku bukan lagi putih tapi broken white. Udah blue, udah gak jelas bentuknya. Bosen, orang lain jalan-jalan liburan ke Universal Studio Singapura, masa aku jalan-jalan ke Alfamart? Please deh, tolong deh. Yang kita perlu kekayaan. Aku udah bosan hidup miskin. Mami ini masak sayur asam sama ikan asin, ini seminggu udah 7 kali loh Mami. Bagus aku gak darah tinggi loh. Ini makanan begini terus bosan. Please deh papi, ayo aku mau kaya." Lalu papinya bilang ini, Dek. Kemarin papi baru ikut seminar kepemimpinan di kantor. Katanya kalau orang kaya belum tentu sukses, tapi kalau orang sukses pasti kaya. Udah, mendingan kita pilih sukses aja. Anaknya bilang gini, "Papi mah enak. Latihan kepemimpinan di hotel, makan dibayarin kantor. Papi dapat fasilitas kantor. Aku, udahlah papi kekayaan." Tiba-tiba maminya bilang gini, "Hehehe. Dek, bukankah kamu bisa sekolah karena kasih karunia? Papi, kalau papi masih bisa bekerja, ada banyak loh teman-teman papi yang udah mulai dipecat, tapi papi masih dipilih jadi kerja dan masih bisa dapat income tiap bulan. Bukankah itu karena kasih karunia?" Kenapa kita nggak pilih kasih karunia masuk dalam rumah kita? Singkat cerita, yang dipilih Bapak Kasih Karunia. Bapak Kasih Karunia di posisi paling belakang. Dipanggil, "Pak, Bapak yang boleh masuk." Bapak Kasih Karunia mulai jalan tiba-tiba. Dan tiba-tiba Bapak Kekayaan pegangan tangan. Kok Bapak ikutan? Ikut masuk ke dalam. Kok Bapak ikutan? Sebetulnya saya buta. Saya nggak tahu kemana saya harus melangkah. Saya cuma pegangan sama Bapak Kasih Karunia. Karena di mana Bapak Kasih Karunia melangkah, saya ketemu dengan orang yang tepat. 2 orang Bapak masuk ke dalam, tiba-tiba Bapak Kesuksesan pegangan tangan. "Loh, Bapak ikutan juga Pak?" "Saya juga buta Bu, saya juga nggak tahu mesti melangkah kemana. Saya cuma ikutan sama Bapak Kasih Karunia di depan. Setiap kali Bapak Kasih Karunia melangkah, saya ketemu dengan orang yang tepat." Pertanyaannya, siapa itu Bapak Kasih Karunia? Tuhan Yesus. When you have Jesus, you have everything.
everything. Yang perlu saudara pilih dalam hidupmu bukan kekayaan, bukan kesuksesan, tapi yang perlu saudara pilih adalah kasih karunia. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, bukankah itu karena kasih karunia? Ingat gak sih beberapa tahun yang lalu ada pandemi COVID yang beberapa keluarga kita pun harus meninggal duluan. Saya punya teman hamba-hamba Tuhan yang lagi khotbah tiba-tiba pulang meninggal, saudara. Tapi kita adalah orang yang selamat dari semua pandemi yang berat yang terjadi di muka bumi ini. Dan sampai hari ini kita masih bisa bekerja, sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Bukankah itu karena kasih setia Tuhan? Itu sebabnya begini, saudara. Buka pintu itu dengan kasih setia Tuhan. Amin. Lanjut, yang ketiga. Next. Setelah pintunya terbuka dengan kasih setia Tuhan, dorong pintunya masuk ke dalam. Selesaikan masuk dari hari ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ini, saudara. Gaya hidup mengucap syukur. Katakan amin. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sama-sama bilang apapun juga. SPP anak termasuk nggak apapun juga? Hah? Tagihan kontrakan rumah saudara termasuk nggak? Termasuk, ya kan? Dagangan saudara termasuk dalam apapun juga nggak? Anak yang sakit di rumah termasuk dalam apapun juga nggak? Hah? Waktu saudara nggak bisa makan termasuk dalam apapun juga nggak? Semua termasuk di dalam apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi lihat ini, nyatakanlah segala hal, sama-sama bilang segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat ini, hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ketika saudara buka pintunya dengan kasih setia Tuhan, masuklah dengan gaya hidup mengucap syukur. Kata mengucap syukur di sini dipakai kata eucharisteo. Sama-sama bilang eucharisteo. Bahasa Yunani semakin monyong semakin benar, semakin benar semakin monyong. Percayalah saudara ya. Nanti saudara kita belajar sama Pak Benyamin, itu lebih jago dalam bahasa Ibrani dan Yunani ya. Eucharisteo itu bukan di luar, eucharisteo itu di dalam. Saudara nggak bisa datang sama saya dan bilang gini, Pak Pendeta tolong doakan saya biar saya bisa mengucap syukur. Nggak bisa. Mengucap syukur itu dari dalam keputusan hidupmu untuk mengucap syukur. Saudara harus putuskan, saya mau mengucap syukur hari ini. Tahukah saudara, mengucap syukur itu berat? Siapa bilang mengucap syukur itu gampang? Kalau bisnis saudara lagi sepi, kalau dagangan saudara lagi ditikung sama orang, saudara udah buka harga segini, tiba-tiba ada orang jual lebih murah dari harga saudara. Saudara lagi hidup enak-enak, semuanya lagi baik-baik aja. Tiba-tiba ada orang yang kirimin santet di rumah saudara. Tiba-tiba ada tanah kuburan di depan, ada kembang-kembang di toko saudara. Pernah ngalamin itu? Hah? Saya tuh hamba Tuhan udah paling, aduh ampun deh. Saya pernah diundang, saya nggak tahu dia paranormal. Yang saya tahu dia normal. Ternyata dia paranormal. Udah dong, sampai hari ini jadi teman. Dulu bekas ketua youth, ketua anak muda, murtad dia langsung jadi paranormal. Tiba-tiba karena masih temenan di Facebook, ya kan kita umur-umur begini masih pegangnya Facebook lah ya, belum pakai Instagram segala macam, Instagram main juga lah ya. Tiba-tiba dia mention gini, pendeta, datang dong ke rumah gua. Dalam hati tumben banget. Kenapa bro? Ayo dong datang. Dia dengan alih-alih bilang gini, tolong doain gua. Oke, saya datang. Saya nggak tahu ternyata dia itu dukun. Dia bilang gini, gue sekarang kerjanya begini, sorry bro ya, gue udah tinggalin Tuhan Yesus, gue udah murtad sama Tuhan Yesus, gue udah gak percaya Tuhan Yesus, sekarang gue jadi paranormal. Kaget saya. Tunggu, lu paranormal kan ada spesialisasinya, ada yang spesialisasinya gundurwo, kuntilanak, ada yang tuyul, lu yang mana nih? Enggak, gue spesialisasi pasang susuk. Wih, saya lihat ya ampun, saya dibawa masuk ke dalam satu ruangan praktek saudara. Itu semuanya macam-macam ada, jimat dari Thailand. Dia bilang ini susuknya nih, ini dari yang berlian, emas, perunggu sampai tembaga. Saya bilang ini kalau tembaga karatan dong, kalau masuk ke dalam. Ya kalau orang yang nggak punya uang mau gimana pakai yang begini? Saya sampai kaget saudara. Beneran nih? Saya datang ke dalam, udah saya ngobrol gitu kan. Saya bilang gini, lu doain gua dong. Itu di ruangan praktek di tengah banyak jimat. Dia punya jenglot, dia punya macam-macam saudara. Ya udah saya bilang gini, saya pegang tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus,
semua roh yang bukan berasal dari Tuhan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu jimatnya getar semua. Dia langsung matanya terbalik. Terus dia bilang gini, bro, keluar bro. Setan gua ngamuk melihat muka lu. Baru muka gua belum muka Tuhan Yesus loh. Udah, singkat cerita kita pindah. Saya dibikinin makanan, saya masih ingat banget Indomie, sotomi warna hijau pakai telur. Dikasih saus, bro makan bro. Dia bikinin kopi, saya habiskan, saya makan. Ternyata dia nungguin reaksinya. Saya diajak ngobrol setengah jam, 1 jam, sampai 1,5 jam. Dia tanya gini, lo nggak kenapa-napa bro? Enggak. Serius bro nggak kenapa-napa? Enggak apa-apa, biasa aja. Ada kopi lagi nggak? Bikinin kopi lagi. Kan ngobrolnya seru tuh. Wah dia dari dunia kesetanan, saya dunia rohani. Makin setan aja dia. Wah dia cerita panjang lebar deh tuh. Saya temenin, bener saya ngajakin ngobrol saudara. Sampai kurang lebih 2 jam dia apa nanya, bro lu beneran nggak kenapa-napa? Enggak. Kenapa sih saya bilang lu nanya mulu dari tadi? Itu Indomie lu udah gua macem-macemin. Udah dikasih jampi-jampi, kasih jimat-jimat, kasih opo-opo. Alkitab bilang begini, kalau kamu sedang memberitakan Injil dan Injil kebenaran Allah sedang dibagikan, bahkan racun maut sekalipun tidak akan bisa menyentuh tubuh. Itu yang terjadi. Berkali-kali Rudi tahu saya mau di Parang. Saya buka pelayanan di area Kampung Bandan, saudara. Itu preman semua. Saya udah booking satu tempat, lapak begitulah ya. Saya udah taruh gitar, saya udah taruh kipas angin, panas kan. Saya pikir saya mau mulai ibadah. Saya datang sama anak rohani saya namanya Febri, badannya gede bajai, gede banget ya. Masuk ke dalam, baru nyanyi nih, mau nyanyi nih. Ku mau digedor. Bubar. Waduh, udah pada bawa parang, bawa samurai saudara. Itu parang udah nempel di leher saya. Lo kalau nggak berhentiin, gua bunuh lu sekarang di sini. Saya bilang, itu kekuatan dari Roh Kudus. Saya bilang gini, nggak usah marah-marah begitu bang. Kalau abang nggak izinin kita ibadah di sini, anterin saya aja ke motor saya di depan. Saya dianterin keluar, itu parangnya kayak lemes jatuh ke bawah, pelentang. Yuk, saya anterin keluar. Saya dianterin keluar. Saya selamat bersama dengan tim saya keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Besokannya itu hari Sabtu, kami lagi ngajar bimbel di daerah Menceng, anak-anak jalanan semua kita lagi ngajarin baca tulis itu, dan kita dengar gini, satu kampung Bandan kebakaran. Posisi tempat yang saya sewa itu ada di dalam. Kampung Bandan, saudara bisa masuk susah keluar. Kalau itu saya jadi ibadah, saya ada di dalam, selesai saudara. Artinya begini, Tuhan baik. Amin. Makanya begini, nggak usah takut. Waktu engkau punya gaya hidup mengucap syukur, itu melekat di dalam. Kondisi mau baik, nggak baik, kondisi diberkati, nggak diberkati, ditolong, nggak ditolong, putuskan, saya mau mengucap syukur. Katakan amin. Mengucap syukur itu keputusan, bukan hasil penumpangan tangan. Saudara mau ditumpangin tangan, olesin minyak urapan, baptis di air panas juga nggak mempan, saudara. Kalau saudara memang bawaannya nggak bisa mengucap syukur, mah nggak bisa mengucap syukur, susah. Bawaannya julid, bawaannya kesal terus, bawaannya menggerutu, nggak bisa mengucap syukur. Kenapa sering kali kita nggak bisa mengucap syukur? Kenapa? Karena kita lihat gini, kok orang lain diberkati, gua enggak. Gua yang doa puasa, orang lain yang dapat. Kok gua udah setia sama Tuhan, datang ke gereja, mana pertolongan Tuhan? Seringkali hal-hal yang kayak begitu bikin kita nggak bisa mengucap syukur. Makanya saya punya gambar satu, nih bagus nih gambarnya. Happy people focus on what they have. Unhappy people focus what they're missing. Orang yang berbahagia, atau saya ganti, orang yang mengucap syukur selalu mengucap syukur karena melihat apa yang ada di dalam diri kita. Sedangkan orang yang nggak bisa mengucap syukur selalu melihat apa yang kurang dalam diri kita, apa yang hilang dalam diri kita. Saudara bisa mengucap syukur karena saudara bisa melihat ini, ada sesuatu yang terus baru Tuhan berikan buat hidup kita. Apa namanya? Kasih setia Tuhan. Amin. Iya. Gak usah ngiri sama orang lain, gak usah silong lihat orang lain, udah fokus aja, hitung aja berkatnya kita. Gak usah julid, gak usah ngomongin berkatnya orang lain, biarin. Saya percaya setiap kali orang diberkati, berkatnya spesifik buat orang itu. Kalau dipindahin ke kita juga gak cocok. Bener gak sih? Pak Benjamin punya berkat sama saya punya berkat tuh beda.
Berkatnya bentuknya juga beda. Kalau berkatnya Pak Benyamin diambil sama saya, kagak cocok. Bajunya aja saya kagak muat. Pak Benyamin kan kalau pakai bajunya ketat-ketat kan, emang dia masih suka kungfu, masih push up. Badannya bagus. Itu bajunya dikasih ke saya. Ya, saya jadi lontong. Jadi lemper, saudara. Beda masing-masing. Saudara punya berkat sama saya punya berkat tuh beda. Makanya jangan pengenin berkat orang lain. Amin. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, shalom. Iya, jangan pengenin berkat ibu-ibu tetangga. Kalau emang Tuhan mau berkatin, berkatnya spesifik buat hidup kita doang kok. Jangan silong lihat, wih diamond berlian. Wah ya ampun, imitasi. Ya, dipakai nyuci 2 kali juga karatan. Loh, kalau saudara lihat berkat orang lain terus, saudara nggak bisa mengucap syukur. Tapi kalau saudara bisa lihat diri saudara, oh iya ya, puji Tuhan. Saudara berharga bukan karena apa yang saudara pakai kan? Hah, betul nggak sih? Emang kalau saudara pakai barang mahal, hidup saudara jadi berubah? Enggak dong. Saudara berharga karena Tuhan Yesus sudah tebus saya dan saudara. Amin. Kita ini berharga dan mulia bukan karena apa yang kita pakai. Kalau emang dari bawaan oroknya udah ganteng mah ganteng aja. Cakep mah cakep aja. Emang status saudara berubah kalau pakai tas branded Louis Vuitton. Emang kalau Louis Vuitton kan LV ya. Emang kalau LP nggak boleh. Louis Pitung loh. Gucci C-nya berapa? C-nya 2. Kalau Gucci C-nya 1 jadi apa? Vas bunga. Jadi vas bunga. Saudaraku, bukan karena apa yang, aduh, saya cerita nih saudara ya, anak saya sekolah di Dian Harapan saudara. Duh, tahu ya saudara, itu sekolah orang borjuis lah, orang kaya lah. Nganterin sekolah pakai Ferrari. Saya bilang, lu udah macet-macetan di Daan Mogot nggak pakai otak ya, pakai Ferrari pintu gunting naik atas set. Ya Allah, orang lihatin tuh, Ferrari. Tahu nggak saudara, saya antar anak saya pakai apa? Saya antar anak saya pakai motor, bukan cuma pakai motor, saya pakai jaket Gojek. Hari itu dibully anak saya. Wah, Detri papinya supir Gojek, Detri Gojek online. Wah, diledekin. Pulang nangis saudara, sengaja. Papi, besok jangan pakai jaket Gojek lagi. Pak Benyamin tahu saya pernah khotbah di satu gereja saya pakai jaket Gojek. Saya lagi campaign buat bantu orang-orang ojek online. Dan saya pakai itu semua. Papi, pokoknya besok jangan nganterin gua pakai jaket Gojek. Anak saya bilang, malu tahu malu. Papi biasa rapi pakai jas, pakai kacamata rapi. Masa pakai? Saya bilang ini, hey, kamu berharga bukan karena apa yang kamu pakai. Justru waktu kamu sederhana, kamu bisa nikmatin semuanya, nggak perlu hal-hal yang mahal. Dan bilangin sama teman-teman yang udah ngeledekin kamu, papiku pakai jaket Gojek bukan berubah jadi supir Gojek. Papiku tetap hamba Tuhan. Cuman bajunya doang. Kadang-kadang kita hidup tuh cuma ngejarin semua, wih sepatu baru, baju mesti yang branded. Kalau saudara punya uang silahkan. Tapi banyak orang gak punya uang, cuma ngejar yang namanya begituan semua. Akhirnya terlilit pinjol, gak bisa bayar, urusannya makin rumit saudara. Makanya jebakan di mall-mall tuh ada tulisannya gede, 70% sampai 80% ada tulisan yang menyesatkan. Itu satu kecil, tulisannya gini, cicilan 0% 12 kali. Pernah lihat? Itu menyesatkan saudara. Makanya begini, pakai apa yang kita mampu aja. Saya bilang kasih tip ya, kalau perlu orang lain gak tahu kalau kita punya. Ulang, kalau perlu orang lain gak usah tahu kalau kita punya. Yang norak tuh orang kaya baru, OKB namanya. Apa-apa pamer, pakai kalung kayak rantai kongguan. Ini kan lagi mulai banyak nih pakai rantai kongguan. Ya kalung-kalung lah sewajarnya oke lah. Tapi, wah, sampai jalan aja berat. 15 kilo. Mendingan kita simpen logam mulia, betul gak sih, daripada dipakai. Kalau perlu orang lain gak usah tahu kita punya kok, sederhana aja. Pakai mobil secukupnya aja, nggak perlu harus wah. Ini kan sekarang tren mobil listrik semua nih, semua berubah jadi mobil listrik. Ya boleh, tapi kalau belum ada kemampuannya, ya udah. Saudara nggak bisa dipercaya ban 4 kalau saudara nggak setia dengan ban 2. Amin. Ada amin? Iya. Ban 2 aja masih suka kadang kakak pernah dibawa ke bengkel nggak pernah ganti oli.
Bagaimana saudara bisa dipercaya ban yang 4? Ban yang 4 resikonya lebih besar, biayanya juga lebih besar. Makanya begini yuk, Alkitab ajarin kita gini, setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Jalani hidup santai, ringan aja. Karena gini, tiap-tiap hari Tuhan kirimkan berkat buat kita. Saudara masih bisa nafas, itu berkat tahu. Amin. Saudara masih bisa makan bakmi sama anak istri saudara, itu berkat. Saudara masih bisa tidur meskipun satu ranjang udah goyang-goyang nih bertiga sama anak, itu berkat. Saya nih punya teman hamba Tuhan, ampuni dia. Mau ngajak makan sarapan pagi sama anaknya, WhatsApp, saudara, handphone, dia WhatsApp, Dek, papi besok nggak pelayanan, mau makan pagi nggak? Anaknya balas pakai WhatsApp lagi. Dia bilang begini, sorry papi, besok aku sibuk, 2 minggu lagi baru bisa sarapan pagi sama papi. Pendeta loh. Itu berkat. Anak saya nggak ada cerita, saudara. Sampai hari ini saya masih tidur bertiga, badan udah segede gajah begini semua, udah pada lebar, bertiga, saudara. Anak saya tuh nggak mau tidur kalau nggak kanannya papi jam, kirinya maminya. Kalau saya pergi keluar kota, saudara tahu, itu baju kotor saya nggak dicuci, ditaruh mesti di samping kepala dia, biar dia masih bayangin ada papinya di sebelahnya. Bau saya mendatangkan mujizat juga rupanya. Saudara, itu berkat. Waktu kamu bisa berdoa buat anakmu, tumpang tangan buat anakmu, jadi anak yang pintar ya nak, sehat selalu, Tuhan menyertaimu, itu berkat. Berkat itu bukan tentang duit doang. Berkat itu kita bisa ibadah sama-sama, abis ini bisa bikin kopi renceng. Masih ada kopi renceng ya? Wes, mantap. Yuk, ada di situ ya. Ya, emang ciri khas gereja ini gitu, saudara ya. Kopi renceng, besok Indomie renceng, semua ada, pokoknya kopi semua ada ya. Jangan lupa kolektor. Bercanda. Nangkap sesuatu hari ini, amin. Fokus aja sama yang kita punya, apa yang Tuhan berkati tiap-tiap hari. Nggak usah lihat orang lain, udahlah. Orang lain mau diberkati, orang mau gimana pun, nggak apa-apa. Yang penting kita, karena kita percaya ini, Tuhan tetap menyertaiku, selalu ada berkat buat hidupku. Amin. Next, ya. Kesimpulannya, sikap kita menghadapi hal-hal yang berubah di tahun 2025. Yang pertama, bersiap buat pintu yang baru. Katakan amin. Pintu yang baru, cara bukanya baru. Pintu yang baru, bentuk pintunya baru. Katakan amin. Ketika saudara ketemu dengan pintu yang baru, buka pintu itu dengan kasih setia Tuhan. Amin. Pasti terbuka kok kalau dengan kasih setia Tuhan. Waktu sudah terbuka pintunya dengan kasih setia Tuhan, lewati hari ini sampai 2025 ini berakhir dengan gaya hidup mengucap syukur. Eukaristeo, itu di dalam. Saudara sendiri yang mesti putuskan. Gak usah sih lo lihat yang lain, tapi fokus saja sama diri sendiri. Katakan amin. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita gampang mengucap syukur. Amin. Selamat datang tahun perubahan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Lady F. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu pada kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu pada kasih-Mu. Saya nggak tahu keadaanmu hari ini. Pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang saya tahu, penyertaannya sempurna buat saya dan saudara. Kalau dari awal saudara dengarkan firman Tuhan ini, sepertinya memang itu tujuannya buat hidup saudara. Saya percaya betul everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi karena ada rencananya Tuhan. Bukan satu kebetulan saudara dengar khotbah ini. Bukan satu kebetulan saudara bisa dengar firman Tuhan ini. Tujuannya karena Tuhan mengasihi kita.
Kalau dalam perjalanan hidupmu kau mau terima pintu yang baru, dan kau rindu memasuki tahun ini dengan kasih setia Tuhan. Bahkan waktu kau buka pintunya, kau melewati 1 tahun ini dengan gaya hidup yang baru, gaya hidup mengucap syukur. Kalau kau orang yang mau, kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kau melihat setiap tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Kami bersandar kepada firman saja. Kami berserah kepada firman Tuhan saja. Kau melihat setiap tangan yang terangkat, apapun pergumulan kami, apapun situasi kami. Kami tahu firman Tuhan sedang mengintervensi setiap kami. Firman Tuhan sedang mengubah hidup kami, menjadikan kami manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami percaya Tuhan, waktu kami angkat tangan, Tuhan turun tangan buat kami. Mari berdoa saudara, apapun pergumulan. Ada beberapa di antara saudara sedang mengalami masalah keuangan. Maaf, beberapa saudara sedang mengalami kondisi yang sukar. Saudara sedang terlilit hutang. Tapi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Yes. Berdoa sama Tuhan. Oh, ralama syanda, ralama ralama sendahara ralama ralama sanda ralama shikara ralama syanda ralama syanda. Ada beberapa saudara sedang dapat diagnosa dokter tentang sakit penyakit saudara. Dan saudara mulai cemas, saudara mulai khawatir. Saudara mulai meragukan, apa Tuhan bisa sembuhkan saya apa enggak ya? Tapi hari ini saya berdoa, sebagai hamba Tuhan saya akan berdoa untuk saudara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Syahada lamukura lamasyanda lamukara. Kita masakti kalau lamukura lamukara. Kita lamasanda lamasyanda lamukara lamashanda. Yes Lord, yes Lord. Aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu yang sedang mengalami masalah pergumulan yang berat dalam hidupnya, sakit penyakit, keuangan, masalah hubungan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat semua hal yang sulit yang terjadi, pintu-pintu yang tertutup, aku berdoa terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami yang sedang sakit, hari ini pun kami bisa berkata, kami sembuh di dalam Tuhan. Kami sembuh di dalam Tuhan. Kami yang sedang mengalami masalah keuangan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar pintu surga terbuka buat kami. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Berkat Tuhan turun buat setiap kami. Dan kami Tuhan akan terus mengikuti rencana Tuhan. Tahun ini adalah tahun perubahan. Kami siapkan hati kami untuk memasuki fase yang akan berubah di depan mata kami. Kami jadi orang yang siap, kami jadi orang yang waspada. Kami tahu Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Kami siapkan diri kami sebaik-baiknya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.